pertama, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan, dan itulah apa? Keputusan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan, ya, bagi seorang hamba. Nah, jadi ini adalah apa? 3 makna yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah. Nah, kemudian hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan yang keempat, ya, adalah berkaitan dengan atharul iman bihadzal ismi. Apa pengaruh iman dengan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah ini? Nah, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya hakim di antara hamba-hambanya di dunia dan di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala memutuskan, menetapkan dengan keadilan. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan di antara manusia dalam kehidupan dunia dengan kebenaran, yaitu dengan cara mengutus para nabi dan rasul. Tidak cukup mengutus para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala pun juga menurunkan kitab-kitab. Nah, maka para nabi dan rasul, ya, sebagai apa? Perpanjang tanganan, ya, dari apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan mana yang hak, mana yang batil. Termasuk juga ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, menurunkan kitab-kitab tersebut kepada para nabi dan rasul. Nah, termasuk juga di dalamnya adalah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang adil terhadap amal-amal, baik itu yang dilakukan oleh anggota badan seorang hamba ataupun juga yang dilakukan oleh hati mereka. Jadi setiap amal anggota badan, termasuk di dalamnya amal hati, itu akan diberikan apa? Balasan. Ya. Jadi nanti ada amal-amal yang itu dilakukan oleh hati. Seperti apa? Tawakal. Tawakal ini adalah amalan hati, ya. Kemudian seperti apa? Sabar. Sabar ini adalah apa? Amalan hati. Kemudian ridha dengan ketetapan takdir Allah, ini adalah apa? Amalan hati. Dan inilah yang menyebabkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi apa? Ya, sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Bukan karena banyaknya sholat, bukan karena banyaknya puasa, tetapi karena iman yang ada di dalam, ya, hatinya. Ya. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan syariat, maka hukum-hukum tersebut, ya, jika ditegakkan akan menjaga hak daripada manusia, sehingga orang yang kuat, ya, tidak mungkin untuk melakukan kezaliman kepada orang yang lemah. Nah, maka ketika seseorang itu menetapkan hukum tetapi bukan dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia bukanlah disebut dengan hakim, tetapi dia disebut dengan zalim. Ya. Nah, kenapa dalam surat Al-Maidah ayat 45 disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan, ya, hukum yang Allah turunkan, maka mereka itu termasuk orang-orang yang zalim. Ya.
Sehingga ketika seseorang itu menetapkan hukum dengan hukum syariat, maka di situ ada keadilan. Tetapi ketika seseorang itu menetapkan hukum ya bukan dengan hukum syariat, maka di situ adalah apa? Kezaliman. Ya. Nah, kemudian yang kedua ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim di antara hamba-hambanya dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, ya, maka para nabi dan rasul ketika mereka itu berdakwah, kemudian dakwahnya itu ditolak, dakwahnya ditentang, dakwahnya diingkari, maka mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan, yaitu dengan apa? Diturunkannya azab kepada kaum yang mereka itu apa? Menolak, mengingkari dakwah para nabi dan rasul. Dan itulah karakteristik yang membedakan antara dakwah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad dengan apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika dakwah mereka ditentang, dakwah mereka diingkari, ditolak, maka apa? Mereka meminta keputusan kepada Allah dengan diturunkan apa? Azab. Sedangkan dakwah Nabi Muhammad SAW sebagai dakwah rahmatan lil alamin, di mana mereka yang menolak, mengingkari, menentang, tetapi apa? Ditangguhkan ya azabnya. Ya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan tentang doa para nabi dan rasul agar diberikan keputusan oleh Allah Subhanahu wa taala antara mereka dengan kaumnya. Contohnya adalah ketika Nabi Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 117 sampai 118. Qala rabbi inna qaumi kadzabun. Ya, Nuh berkata, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku adalah kadzabun, mendustakan. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Maka berilah keputusan antaraku dan antara mereka. Maksudnya apa? Berilah keputusan, kemudian apa? Allah menurunkan azab. Dan selamatkanlah aku dan juga orang-orang yang bersamaku dari kalangan orang-orang yang beriman. Maka setelah Nabi Musa alaihissalam ya berdoa dengan doa seperti ini, maka apa? Nabi Musa diperintahkan untuk membuat perahu yang besar, di mana perahu itu dipersiapkan untuk menyelamatkan ya Nabi Nuh dan juga orang-orang yang beriman, termasuk di dalamnya juga adalah ya hewan, dari apa? Azab yang akan diturunkan, yaitu apa? Dengan banjir. Ya, di mana banjir itu sampai dengan menenggelamkan apa? Gunung-gunung. Nah, demikian pula dengan Nabi Syuaib alaihi salatu wassalam, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 89. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya. Dan doa para nabi dan rasul itu diijabah atau dikabulkan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman kepada kaumnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan para nabi dan rasul beserta apa? Pengikut-pengikut mereka. Nah, yang ketiga ya, pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala juga adalah apa? Al-Fattah, yang dimaksud adalah Al-Hakim, yang menetapkan, yang memutuskan perkara di antara hamba-hambanya ketika mereka di dunia. Ketika di dunia ada perselisihan ya, tetapi apa? Ya, diberikan keputusan dengan seadil-adilnya ketika apa? Di akhirat. Ya. Bisa saja ketika di pengadilan dunia
orang yang bersalah terbebas dari hukuman, ya. Tetapi dalam pengadilan akhirat maka Allah Subhanahu wa taala, ya, dialah, ya, al-hakim yang memutuskan perkara di antara hamba-hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa? Saksi. Yang itu berbeda dengan pengadilan yang ada di dunia. Ya, pengadilan di dunia ada saksi, saksi yang meringankan, saksi yang memberatkan. Bahkan juga diundang adanya apa? Saksi ahli. Tetapi dalam pengadilan akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan apa? Saksi. Maka pada hari kiamat nanti ada yang disebut dengan apa? Al-qisas. Ketika orang-orang sudah ditetapkan masuk ke dalam surga karena mereka membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah atau pahala kebaikan-kebaikan lainnya, tetapi ketika itu ada orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, orang ini sudah menzolimi saya menuntut keadilan. Maka pahala orang ini diberikan kepada orang yang terzolimi. Terus begitu sampai pahalanya itu apa? Habis. Tetapi masih ada orang-orang yang menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dosa kesalahan dari orang yang menuntut ini dilimpahkan kepada orang yang berbuat zalim. Sehingga akhirnya ketika dia membawa pahala salat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, tetapi pahala itu habis, bahkan apa? Dosa orang yang dizolimi dipindahkan kepadanya. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW dengan rajulun muflis, yaitu apa? Orang yang bangkrut, ya. Di mana orang yang bangkrut ini bukan orang yang tidak punya harta atau disebut dengan pailit, tetapi mereka adalah yang membawa pahala salat, pahala puasa, pahala sedekah, tetapi pahalanya apa? Habis karena apa? Ya, dipindahkan kepada orang-orang yang pernah apa? Dizoliminya. Nah, sehingga salah satu nama dari hari kiamat disebut dengan Yaumul Fathi. Ya, jadi salah satu nama hari kiamat adalah Yaumul Fathi, yaitu hari di mana diputuskan perkara yang terjadi di antara manusia ketika apa? Di dunia. Maka dalam surat As-Sajdah ayat 29 disebutkan, Qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum walahum yunzarun. Katakanlah Muhammad, yaumal fathi, pada hari kiamat, maka tidak akan bermanfaat iman orang kafir, dan mereka, ya, tidak termasuk orang-orang yang diberikan, ya, pertolongan ataupun orang-orang yang dilihat pada hari kiamat. Nah, kemudian yang keempat, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang mengetahui mafatihul ghaib, kunci-kunci kegaiban, yang disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa huwa. Maka di sisinya ada kunci-kunci kegaiban, di mana kunci-kunci kegaiban itu tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada penjelasan dengan rinci tentang kunci-kunci kegaiban itu yang disebutkan dalam surat Al-Luqman ayat 34. Ya. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Ya, sesungguhnya Allah pada sisinya ilmus sa'ah. Jadi pengetahuan tentang kapan terjadinya hari kiamat itu hanya diketahui Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya diberikan informasi tentang tanda-tandanya saja.
baik berkaitan dengan tanda-tanda sugro ataupun tanda-tanda apa? Kubro. Tetapi kepastian ya tentang kiamat itu menjadi kunci kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa yunazzilul ghaitha. Ya, berkaitan dengan apa? Turun hujan. Jadi kapan turun hujan, maka itu adalah sebuah kegaiban yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia dengan ilmu pengetahuan hanya bisa apa? Memprakirakan tentang apa? Turunnya hujan, tetapi tidak memastikan. Ya. Sehingga kalau dulu dengan istilah apa? Ramalan. Ya, walaupun ini diperbaiki, ada namanya ramalan cuaca. Nah, sekarang diperbaiki dengan apa? Prakiraan. Ya, jadi ada kata pra. Ya, jadi itu menunjukkan apa? Sesuatu yang memang tidak bisa apa? Dipastikan. Tetapi berdasarkan ilmu pengetahuan itu bisa apa? Diperkirakan. Kemudian wa ya'lamu ma fil arham. Ya, dialah yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim berkaitan dengan janin. Walaupun sekarang ada teknologi ya, tetapi tidak bisa memastikan apakah ini laki-laki ataukah apa ini perempuan. Ya. Jadi dokter pun tidak bisa apa memastikan. Ya, bisa saja diperkirakan laki-laki ternyata yang keluar perempuan. Ya, yang diperkirakan perempuan ternyata yang keluar adalah apa? Ya, laki-laki. Nah, kunci kegaiban yang berikutnya wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Ya. Dan setiap jiwa tidak mengetahui apa yang akan dilakukannya besok. Ya. Manusia hanya bisa merencanakan. Tetapi untuk memastikannya ya, maka apa? Harus diikuti dengan insya Allah jika Allah menghendaki. Karena apa? Manusia tidak bisa memastikan apa yang akan terjadi pada ya akan datang. Ya. Nah, ketika misalkan besok saya mau pergi ke Jakarta, maka apa? Ucapkanlah insya Allah. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Ya, dan setiap jiwa tidak mengetahui di mana dia akan apa? Mati. Nah, ini yang disebut dengan apa? Kunci-kunci kegaiban. Sehingga di akhir ayatnya disebutkan dengan innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya Maha mengetahui. Ya. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima, ya. Innal fatha wan nasra minallahi subhanahu wa ta'ala fahuwa yaftahu ala man yasha wa yakhdhalu man yasha. Sesungguhnya kemenangan dan pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dialah yang menetapkan, yang memberikan pertolongan kemenangan kepada orang yang dikehendaki dan dia akan merendahkan orang yang dikehendaki. Nah, sehingga ketika seseorang itu meminta pertolongan, meminta kemenangan ya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan kepada yang lainnya. Dengan cara apa meminta kemenangan ataupun pertolongan? Wa ayyamalu bi ta'atihi wa yanalu mardatihi, yaitu dengan mengamalkan ketaatan kepadanya dan berusaha untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika disebutkan dalam surat Al-Fath ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, ya, maka khitab ayat ini kepada Nabi SAW. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Maka disebutkan kami yang memberikan apa? Kemenangan. Ya.
Sehingga ketika seseorang itu ya ingin meminta kemenangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa dan maksiat adalah sesuatu hal yang bisa menunda pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang keenam, sesungguhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala ya kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Ya, dalam surat Asy-Syura ayat 12 disebutkan lahu maqalidus samawati wal ard yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli syai'in alim. Maka bagi Allah lah, milik Allah lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Allah akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendakinya dan menetapkan rizki tersebut baginya. Karena dialah ya maha mengetahui atas segala sesuatu. Jadi ketika sudah ditetapkan rizki itu ya pada seseorang, tidak ada yang bisa menahannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menahan rizki dari seseorang, maka tidak ada yang bisa memberikan rizki. Bahkan ketika Allah sudah menetapkan turunnya hujan, tidak ada yang mampu untuk menahannya. Ya, demikian pula ketika ya hujan itu mampu menenggelamkan manusia seperti yang terjadi pada kaumnya Nabi Nuh, maka tidak ada yang bisa selamat ya kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketujuh ya, terkadang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan berbagai bentuk nikmat dan juga kebaikan kepada manusia sebagai bentuk istidraj. Ada orang yang dibukakan berbagai macam bentuk nikmat dan kebaikan, dimudahkan rizkinya, ya, ditambah hartanya, ya, ditambah jabatan kekuasaannya dan lain sebagainya, tetapi itu adalah bentuk istidraj bagi mereka. Artinya apa? Mereka itu ya, tertipu dengan apa yang mereka dapatkan. Ketika mereka meninggalkan apa yang diperintahkan Allah, ketika mereka melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 44. Falamma nasu ma dzukkiru bih fatahna alaihim abwaba kulli syai'in. Maka ketika mereka itu lupa dengan apa yang telah diingatkan ya kepada mereka, maka kami bukakan bagi mereka pintu-pintu rizki, pintu-pintu rahmat, ya, bahkan pintu-pintu segala sesuatu. Hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka merasa senang gembira dengan apa yang telah diberikan, akhadnahum baktatan fa idahum mublisun. Maka kami beri azab kepada mereka secara tiba-tiba. Nah, jadi dibuatlah mereka itu lalai. Dibuatlah mereka itu lupa dengan berbagai macam bentuk kenikmatan, tetapi pada satu saat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya secara tiba-tiba. Ya. Dan yang terakhir adalah di antara apa yang Allah bukakan bagi seorang hamba, yaitu berupa hikmah, ilmu dan pemahaman terhadap agama. Maka hikmah, ilmu dan pemahaman terhadap agama itu Allah berikan kepada setiap orang berbeda-beda, dan itu berdasarkan ketakwaan, keikhlasan dan juga kejujurannya. Sehingga para ulama terdahulu yang disebut dengan ulama salaf, mereka adalah ya, generasi di mana ilmu mereka yang paling dalam, ilmu mereka yang paling luas dibandingkan dengan generasi-generasi setelahnya.
Nah, kenapa bisa demikian? Dalam surah Al-Baqarah ayat 280 disebutkan wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan. Ya. Ini yang disebut namanya apa? Ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Walaupun kadang-kadang ilmu laduni ini difahami dengan paham yang salah atau keliru. Ya, banyak orang yang menganggap oh dia dapat ilmu laduni, tetapi apa? Dalam praktek kesehariannya tidak mencerminkan apa? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi orang yang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ya, akan ajarkan ya berkaitan dengan hikmah, ilmu dan juga apa? Ya fiqhu fiddin, ya. Nah, yang terakhir adalah apa? Di dalam sebuah hadis Nabi SAW ya bersabda kepada para sahabatnya, ya, idza dakhala ahadukumul masjida falyusallim 'alan nabi wal yaqul Allahumma iftahli abwaba rahmatika wa idza kharaja fayusallim 'alan nabi falyaqul Allahumma ba'idni minasyaitan. Jadi ketika salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka apa? Bersalawat, bersalam kepada Nabi. Setelah itu mengucapkan Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat. Tetapi ketika keluar dari masjid, bersalawat dan bersalam kepada Nabi. Setelah itu ucapkanlah Allahumma ba'idni minasyaitan. Artinya di dalam masjid itu adalah tempat yang dipenuhi dengan apa? Rahmat, ya. Sehingga kita meminta kepada Allah untuk dibukakan pintu-pintu rahmat di dalam masjid. Tetapi ketika kita keluar, maka apa? Di luar itu apa? Ya banyak godaan-godaan syaitan. Maka kita meminta kepada Allah untuk dijauhkan ya dari syaitan. Nah, inilah 8 ya poin yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan asar iman ya dari nama Allah Subhanahu wa taala Al-Fattah, dan mudah-mudahan ini bermanfaat dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.